Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys, jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan tes graphic card MSI GeForce GTX 1050 Ti OC Edition 4GB DDR5 12 DirectX dan Dual Fans. Untuk kemasannya seperti ini guys, MSI ada tulisannya Afterburner di sini dan GeForce Nvidia GeForce GTX. Kemudian untuk boxnya seperti ini. Oke. Tampak sampingnya seperti ini. Serinya GeForce GTX 1050 Ti 4GT OCV1 OCV1 ya guys ya. Ini untuk boxnya, mantap ya guys, lambang dari MSI naga ya. Kemudian requirementnya di sini dibutuhkan minimal 300 watt karena VGA ini tanpa pin power tambahan ya guys ya. Oke, saya akan langsung buka. Kita akan buka unitnya. Ini graphic card ini juga masih kinclong, masih baru banget. Saya akan keluarkan dulu untuk unitnya. Saya akan taruh di sini. Kemudian untuk kelengkapannya ada static bag seperti biasa, static bag. Ada manual book dari MSI, quick guide. Kemudian ada kartu garansi dari PT AAA Alfa Arta Andaya. Seperti ini. Dan ada thank you card ya, khas dari MSI. Oke. Kita singkirkan dulu di sebelah sini untuk boxnya, dan kita lihat di grafikannya guys. Di sini dual fan. Seperti biasa kita akan lihat secara detail. Jadi ini dilengkapi dengan dual fan ya. Dual fan masih mantap, ngunci ya, ngelok-lok gitu, masih bagus. Kita lihat masih kinclong banget ya. Heatsinknya juga masih kinclong, masih mulus banget, masih ya bisa dibilang like new ya guys ya. Untuk chipset, untuk PCI Express-nya juga masih bagus. Kemudian di sini ada port, display port, HDMI dan DVI port. Untuk pin power, karena ini keluarga besar PLN jadi tidak membutuhkan pin power tambahan ya. Jadi sudah dipastikan sangat hemat daya. Seperti itu guys. Mantap ya. Oke. Kemudian di bagian belakang guys. Jadi masih ada segel resmi dari pabriknya, factory sale MSI. Kemudian ada segel distributor PT AAA. Garansi masih lama ya guys ya. Pembelian 2020 bulan Agustus, jadi masih ada garansi sampai 2001-2002 bulan September ya. Expire-nya September 2022. Mantap. Jadi masih panjang banget garansinya. Oke, kita langsung pasang dan kita langsung tes ya guys ya. Oke guys, jadi untuk graphic card-nya sudah saya pasang di unit, dan di sini seperti teman-teman lihat tidak memerlukan pin power tambahan ya guys. Tapi kebetulan saya supply dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze, dan di bagian belakang saya menggunakan port HDMI. Kita nyalakan powernya ya. Oke. Ada respon sinyal dari mouse dan kita nyalakan powernya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Teman-teman bisa lihat perputaran kipasnya mantul ya, mulus ya, maknyus. Oke, sekarang kita menuju ke display ya. Sekalian saya pasang di tripod guys. Oke ya, mantap. Jadi saya tes di 25 Juni Jumat jam setengah 3 sore ya, 14.20. Kita masuk dulu, login dulu. Sorry, saya paskan ya guys. Oke, kita tunggu sampai driver mendeteksi semuanya dengan baik sehingga resolusi layarnya bisa berubah menjadi Full HD. Ya, sudah ngeblink ya. Resolusi sudah menjadi Full HD. Berarti sudah terload dengan baik untuk drivernya. Kita langsung buka touch power up GPU Z dan juga hardware monitor seperti biasa guys ya. Oke. Jadi di sini saya menjelaskan kondisi untuk graphic card ini, bagaimana sih performanya, terutama untuk penggunaan benchmark ya. Jadi di sini terdetek GeForce GTX 1050 Ti dari MSI berjalan di 4 kali 2.0 untuk idle-nya, sudah di 3 kali 0. Shadernya 768, GDDR5 Micron 4GB. Saya menggunakan Nvidia versi 456.71. Kemudian yang nggak ada fiturnya di sini ray tracing dan PSYC.
Oke, kemudian untuk suhu kita coba buka di sini sensor current kondisi saat ini ya. Kita buka suhu saat ini berada di angka 33 derajat Celcius. Suhu minimalnya terendah di 32 derajat Celcius. Langsung aja kita tes pakai ROG. Di sini kita akan cek untuk kondisi enable artifact scanner di preset 1080 ya. Mantap, 49 fps tadi ya guys ya. Angkatannya 49 fps, 48 fps, 47 fps. Suhu di 44 derajat Celcius. Oke. 30% pengetesan. Load di 99% ya, GPU loadnya 99% untuk menjalankan ini. Dia cukup 99% guys loadnya. 48 fps di 65%, suhunya 51 derajat guys. Mantap. Untuk tes yang pertama ini nanti kita lihat skornya, berikut fps nya di berapa ya stabilnya. %97 ya, 100%. Kita submit langsung, suhu 54 derajat. Skornya di 2816, fps nya di 47 ya, average ya, 47 fps. Kemudian untuk suhu langsung aja kita rubah Higgs. Suhu tertinggi 54 derajat, sama 54 derajat dengan HP monitor, dan TDP di 70 watt ya, 69.9 maksimalnya. Average 50 watt dan minimal dia butuh 35 watt karena untuk menjalankan kipas yang tidak otomatis ya. Oke guys, untuk tes yang berikutnya saya akan tes menggunakan 3D Mark. Ini akan saya screenshot dulu ya guys ya. Oke, untuk tes yang kedua di sini saya akan stress test menggunakan 3D Mark. Jadi nanti saya akan stress test menggunakan Night Rider ya. Night Rider guys. Ini spesifikasinya teman-teman bisa lihat di layar. Kita akan masuk ke menu stress test. Di sini saya akan pilih Night Rider stress test. Jadi stress test ini berjalan kurang lebih 20 menit, 20 loop, masing-masing loop itu 1 menit. Jadi nanti saya akan tunjukkan loop pertama, dan di bagian terakhir saya akan tunjukkan hasil dari proses benchmark kali ini. Skornya berapa sih grafik card ini? Kita tunggu untuk proses ini berjalan supaya durasinya nggak terlalu lama guys, seperti biasa guys. Night Red 3D Mark Night Red ya guys. Kita tunggu looping yang pertama 1 menit. Saya akan tunjukkan. Lumayan juga ini durasinya ya guys, supaya videonya nggak terlalu lama. Soalnya kadang teman-teman ada yang mengeluh, wah saya nggak punya kuota, harus bisa nonton sampai habis. Ya nggak harus sih. 150 fps ya guys. Jadi ada 20 loop. Ini saya tunjukkan loop yang pertama. Saat ini posisi di 140 fps. Performanya di 140 fps ya. Mantap, mulus ya. Dan ini akan berulang selama 20 kali loop. Jadi nanti saya akan stop recordnya, tapi di bagian akhir saya akan lanjutkan untuk record saat di loop terakhir untuk menunjukkan hasilnya. Mulus ya guys, mantap ya. Ciamik Soro. Durasinya udah 9 menit ini videonya ini. Tapi mantap nih grafik cardnya. Oke. Loop pertama sudah berjalan dengan baik, dan ini akan berulang. Nanti akan saya tunjukkan hasilnya guys. Oke, ini loop yang terakhir guys. Jadi sudah loop yang ke-20 di detik-detik terakhir. Setelah ini akan tampil berapa sih skor dari performa grafik card ini. Kita tunggu guys. Skornya adalah mantap, 99.3%. Jadi memang benar-benar stabil, masih seperti baru ya guys ya, karena garansinya juga masih panjang. Ini loopnya fps terendahnya di 143, fps tertingginya di 144.97 ya.
Kemudian untuk detailsnya kita lihat di sini. Untuk suhu tertingginya di 63 derajat Celcius. Untuk FPS-nya tertinggi tadi ya guys, 145 ya guys ya. Baik, jadi performa untuk Graphite ini overall masih istimewa banget ya guys. Mantap ya guys. Oke guys, untuk review Graphite kurang lebih sampai di sini. Kita lanjut lagi di review-review yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.